Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Aminah, CGP Angkatan 2 Kabupaten Gorontalo, SMA Negeri 1 Telaga. Kali ini saya akan membahas modul 32A9 Koneksi Antar Materi, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Berikut adalah beberapa pertanyaan sebagai panduan. 1. Apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan materi lain yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti pelatihan terkait modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mengenali potensi atau kekuatan yang ada, kemudian memanfaatkannya dalam pembelajaran agar dapat optimal serta mendukung Merdeka Belajar sehingga dapat menghasilkan pelajar yang memiliki profil Pancasila. Terdapat dua pendekatan pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah adalah sebuah konsep pendekatan yang memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Asset-based thinking adalah cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Ada perbedaan dari kedua pendekatan pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya. Yang pertama, pendekatan yang berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan, dia lebih fokus pada masalah dan isu, kemudian berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya, apa yang kurang? Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan pendekatan berbasis pada aset lebih fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki, kemudian membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Selanjutnya, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan yang dimiliki. Kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Dan yang terakhir, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama adalah aset manusia. Kedua, aset atau modal sosial. Yang ketiga, modal fisik. Yang keempat, modal lingkungan. Yang kelima adalah modal finansial. Keenam, modal politik. Dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Selanjutnya, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan cara mengimplementasikannya. Seorang pemimpin harus bisa mengetahui sekaligus menjelaskan aset-aset yang dimiliki yang berguna untuk mempengaruhi sumber daya personil,
seorang pemimpin harus bisa mengelola dengan baik potensi yang dimiliki sebagai sumber dari kekuatan dalam sebuah komunitas. Nah, cara mengimplementasikannya bagaimana? Yang pertama, melakukan pemetaan 7 aset utama yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian, membuat rencana program sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya. Kemudian, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan sekolah, pengawas sekolah selaku pemantau sekolah yang mewakili dinas pendidikan, dan berkolaborasi dengan ketua komite sebagai perwakilan dari orang tua peserta didik. Yang keempat, mensosialisasikannya kepada rekan sejawat tentang rencana yang sudah dibuat serta materi yang telah dipelajari untuk berbagi praktik baik. Selanjutnya yang kelima, mengelola sumber daya yang ada dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan saat melakukan sebuah kegiatan sekolah. Yang terakhir, berkomunikasi, berkolaborasi, dan koordinasi kepada seluruh stakeholder sekolah untuk meminta umpan balik terhadap pemetaan berbasis aset atau kekuatan yang telah direncanakan tadi. Nah, selanjutnya hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi lainnya. Pada kegiatan program Guru Penggerak ini, kami sudah mempelajari modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro mengungkapkan maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Modul 1.2 itu mempelajari tentang nilai-nilai. Nilai-nilai yang telah melekat pada diri peserta didik bukan lagi menjadi daftar keinginan saja. Ditumbuhkan lewat proses pemaknaan atas pengalaman sehingga memastikan proses dan pemaknaan positif, memelihara emosi dan pikiran positif sehingga akan memunculkan, menumbuhkan dan menjadi sebuah kebudayaan yang dilestarikan. Pada modul 1.3 tentang mencapai visi sebagai guru melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan atau aset. Nah, mengembangkan visi pribadi, memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Pada modul 1.4, kami telah mempelajari hal-hal penting dalam membangun budaya positif, yaitu tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter pada murid. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri serta orang lain. Tindakan guru yang tepat adalah dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik dari siswa. Pada modul 21, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Modul 22, pembelajaran sosial emosional, dan modul 23 itu tentang coaching. Nah, agar dapat mengoptimalkan semua potensi dan kekuatan dari peserta didik yang berdampak pada prestasi mereka bisa dilakukan melalui praktek coaching. Di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, haruslah diambil sebuah keputusan yang tepat, cepat, cekat, dan akurat. Oh ya, jadi di modul 2.1 melalui sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dapat membantu dalam memetakan kebutuhan belajar dari peserta didik
sesuai dengan kebutuhan belajar yang bervariasi sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat membantu dalam proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Hubungannya sangat erat karena sumber daya yang baik akan mendukung pembelajaran yang lebih bervariasi. Setelah memetakan sumber daya yang ada, kita akan mengetahui proses pembelajaran seperti apa yang akan kita berikan kepada murid. Jadi, kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran melalui pemetaan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, sebelum saya mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya merasa kurang paham tentang sebuah manajemen sekolah, yaitu tentang pengelolaan sumber daya. Kemudian, saya juga kurang paham bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Dan saya juga kurang paham dalam pendekatan berbasis aset atau kekuatan dan 7 aset utama dalam sekolah itu sendiri. Nah, tapi setelah mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, alhamdulillah saya dapat memahami tentang sebuah manajemen sekolah, khususnya pada pengelolaan sumber daya melalui pendekatan berbasis aset. Selain itu, saya dapat memahami cara menjadi seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah, serta dapat memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dan pemetaan 7 aset utama dalam sekolah serta manfaatnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.